Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan mengimplementasikan 7 jurus BK hebat, yakni di SMK Yasemi Karangayung. Namun biar Bapak Ibu tambah semangat, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Tepung gaungku, yen paringi kudu matur nuwun, yen lepat kudu nyuwun pangapunten, yen butuh nyuwun tulung, yen lewat derek langtung diarani sopan santun. SMK Yasemi silakan duduk dulu Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah jurus kenali potensi, yang mana pada kenali potensinya adalah asesmen untuk peminat dan bakat siswa. Ini sudah saya implementasikan di kelas 10 TSM 1 pada bulan Oktober kemarin, pada bulan September kemarin. Selanjutnya, yang kedua, yakni adalah jurus kelola emosi, yang mana di kelola emosi ini kita akan belajar tentang pembelajaran sel sosial emosional. Yang ketiga, yakni adalah jurus tumbuhkan resiliensi, yakni daya lenting. Yang keempat, jaga konsistensi, kebiasaan berkesadaran. Dan yang kelima adalah jalin koneksi, komunikasi empatik. Tentunya yang keenam, bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak antara guru, terus kemudian siswa, kepala sekolah, didik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah jurus yang ketujuh, yakni menata situasi. Ini penting belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Namun pada hari ini izinkan saya untuk memberikan satu jurus di BK hebat, yakni di kelola emosi. Nah, ini adalah kelola emosi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sadari pernah emosi ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk emosi itu ada emosi negatif, emosi positif. Tidak semua marah-marah itu adalah emosi. Mungkin Bapak Ibu bahagia, itu juga termasuk emosi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Seperti emosi yang paling berat, kita emosi apa Bu? Kalau Bapak Ibu menggambarkan apa? Bahagia, terharu atau bingung? Terharu. Selanjutnya yang lope-lope? Bahagia. Jatuh cinta ini ya? Jatuh bahagia. Yang ini? Marah. Kalau ini? Ini malu-malu. Malu-malu. Kalau yang ini Bapak Ibu? Gemesin. Menangis, gemes, atau sedih, terharu, campur aduk. Nah, kalau yang ini menangis, sedih. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya terhadap emosi ini. Coba Ibu Lucy, kalau ekspresi marah itu seperti apa ekspresinya? Marah ya, lupa kok. Kalau marah kok malah senyum, marah gimana Bu? Nggak marah. Berarti Ibu itu marahnya gitu. Kalau Musika emosi bahagia gimana ekspresinya? Ya senyum seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu ekspresi untuk sedih, bahagia. Jadi jangan dikatakan kalau emosi itu marah-marah terus, tidak. Bahagia juga termasuk
emosi. Selanjutnya, nah, tadi sudah punya kertas semua ya. Sekarang kita bermain kertas Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menerima satu lembar kertas dan akan dibacakan bercerita. Bapak Ibu diminta untuk merespon cerita melalui kertas. Ingat Bapak Ibu, jika merasa senang, kertas tetap diusap, dilus-elus. Nah. Kemudian jika merasa kesal, kertas diremas. Kalau kesal diremas, okay? Nah, kalau Bapak Ibu merasa marah, kertas disobek, swag-swag. Okay? Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sama-sama ya Bapak Ibu. Cerita yang pertama. Saya bacakan Bapak Ibu. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Gimana reaksi Bapak Ibu? Sudah berangkatnya naik sepeda motor, belajar sudah disiapkan, sudah hampir sampai sekolah, mogok gak bisa mengendarai. Gimana ekspresi Bapak Ibu? Sudah ada di lemes-lemes. Pak Ferry, Pak Dedi, Pak Gu terus pokoknya sabar gitu ya. Lanjut cerita kedua. Lanjut. Kalau berarti kalau sudah diinginkan, kalau telak gitu. Selanjutnya, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menduk sambil berkata, "Maaf Bu Pak, saya telat." Gimana? Masih sabar? Oh iya? Kenyataannya sabar sekali? Oh luar biasa, guru-guru SMK Yasmin sabar semua. Alhamdulillah. Ada yang betul-betul bisa lagi. Lanjut ya. Selanjutnya, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Alhamdulillah, masih sabar? Sabar terus. Sabar ya Bapak Ibu, pada di planning besok ngajarnya ini. Sudah motor mogok, sampai sekolah udah ready, ada yang terlambat. Pengajar juga nggak ada. Sabar? Sabar. Ya Allah, alhamdulillah masih sabar. Selanjutnya, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Ya, yang tadi ya, tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Iya, berkat ya. Terus belajar gak ada, motor mogok, adalah tekan sekolah malah bubuk manis. Gimana? Ada. Alhamdulillah. Selanjutnya, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak itu membuka pintu dengan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi.
Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Sabar. Ya tadi sudah marah-marah ada? Ada baik. Ternyata Andi itu dia di rumah sakit ya, nunggu ayahnya, nggak taunya dia tetap ingin sekolah. Nah, sampai sekolahan, sampai ibu marah-marah, sampai kok telat. Nah, nggak tahu akibatnya kan, sebabnya apa itu. Selanjutnya, masih kan sabar Bapak Ibu? Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak, Bu Guru. Tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bu Guru bisa mengambilkan kepada muridnya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Sabar. Dan tadi gimana marahnya? Ya jadi, ada terlanjur marah. Ya jadi. Itu loh. Ini adalah cerita yang bisa jadi pelajaran ya. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Alhamdulillah. Yuk diskusi yuk. Sekarang ini Bapak Ibu, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas tersebut? Jika kertas itu adalah murid kita, ingat, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ibu nanti mohon bisa menanggapi hal tersebut. Bapak Ibu, ya, please. Bagus Pak, kertasnya aman sentosa sejahtera. Ya, bisa ditanggapi Bu. Kertasnya sobek Pak. Oke, mohon maaf Pak, kertasnya sobek. Dari papi bedmut ya. Kondisinya memang pertama motor mogok, tidak sesuai rencana. Sampai sekolah berkeringat, kondisi anak ternyata ditambah bedmut. Ternyata di balik itu semua ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Makasih Bapak, saya pulang berdua, Chris. Bagus disobek. Bu Yunta, saya lihat kertasnya sudah lecek sekali. Bagaimana tanggapan dengan cerita tersebut Bu Yunta? Terima kasih untuk tanggapan dari saya karena kertas saya sudah lecek ya. Ya mungkin sebaiknya kita menanyakan dulu ke peserta didik alasannya yang sebenarnya itu apa. Jadi jangan langsung marah-marah seperti saya tadi kan sudah marah terlebih dahulu gitu ya. Ternyata alasannya adalah orang tuanya sakit seperti itu Pak. Terima kasih Bu Yunta, kasih Bu Yunta. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa yang terlambat terus kemudian ujung-ujung siswa tersebut sudah masuk ke kelas tidur, ditanya terlebih dahulu sebabnya apa kok bisa tidur, bisa terlambat. Jadi tidak, kita sebagai guru tidak harus marah-marah terus ya, kita harus bisa mengelola seperti judul tersebut. Selanjutnya, nah ini kita ada belajar CESL yaitu Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Yang mana Bapak Ibu sudah paham semuanya ya, langsung aja. Nah, pembelajaran sosial emosional kalau menyadari diri itu biasanya kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Kalau mengolah diri itu adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Jadi harus bisa mengelola
diri. Selanjutnya, mengambil keputusan bertanggung jawab dalam membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Tentunya saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Terampil berrelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dan latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Selanjutnya, peduli sosial itu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan aktif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma, sopan santun, serta perilaku. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya kalau kita emosi itu yang mengganggu adalah reptil atau dinosaurus. Bisa digambarkan di PPT itu ya, kenali, kendali. Ada neokortex, limbik, dan reptil. Biasanya ini ketika kita misal nih dari pagi kita rencananya mau ini, tapi ada gangguan, mungkin ada bisikan janganlah itu, nanti ajar aja. Kita ingin mempersiapkan belajar. Nanti setelah subuh saya akan melakukan belajar. Tapi ada gangguan, jangan buat belajar. Kita ngajarnya ala kadarnya aja. Nah, kan nanti ada dinosaurus yang mengganggu kita. Nah, ini Bapak Ibu, gambarnya seperti ini. Jika kita mengapalkan tangan, nah berarti kita ada dikendalikan pawang. Emosi itu jika kita menggantung seperti ini. Pada metode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang hilang kendali, nah nanti makan konteks. Ya ini Bapak Ibu, ini adalah kita bisa mengendalikan emosi. Kalau tangan kita terbuka 4, masih ada ibu jari di sini, ini dikendalikan oleh bunglon, ya. Maka bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Nah, jadi masih tahap sabar ya Bapak Bu. Tapi sudah hampir tipis sabarnya kalau gini. Nah, kalau sudah terbuka semua, maka dinosaurus akan pegang kendali. Bapak Ibu sudah full emosi, akan marah-marah. Ini gambarannya emosi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengelola emosi. Coba Bapak Ibu perhatikan video ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sudah melihat dua video tadi ya Bapak Ibu. Sekarang mohon tanggapannya terhadap dua video tersebut. Bagaimana? Mohon tanggapannya untuk video tersebut. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menanggapi dua video yang sudah diputar. Untuk video yang pertama tadi terlihat seorang guru-guru yang bertemu
karena potongan videonya pendek kurang terlalu jelas penyebab guru tersebut emosi dan marah-marah apa. Namun menurut saya pribadi, bagaimanapun siswa sebagai guru seharusnya kita bisa memberikan teladan yang baik, contoh yang baik untuk mengelola emosi dengan cara mengajak ngobrol atau bicara dulu siswa tersebut, apa yang menyebabkan anak tersebut emosi atau apa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kurang baik seperti yang ada di video. Kemudian di video yang kedua terlihat seorang, mungkin itu adik atau bisa jadi bukan juga, karena kan hanya potongan pendek terlihat di sini. Walaupun usianya terlihat masih belum cukup dewasa, anak ini malah sudah bisa mengelola emosinya dengan baik untuk tidak membentak dan memarahi si adiknya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ima, kasih plus buat Bu Ima, tanggapan sangat luar biasa perihal dua video yang telah diputar. Selanjutnya Bapak-Bapak, Pak Bun bisa berikan tanggapan terhadap dua video yang telah diputar. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi sepenggal video yang ditayangkan tadi. Untuk video yang pertama tentang guru dan murid. Dari penggalan video tersebut terlihat awal permulaan emosi yang tidak terkontrol itu ketika guru mengingatkan kepada siswanya. Akan tetapi perkataan guru yang sudah dicampur dengan emosinya sehingga mengakibatkan emosi dari murid tidak bisa menerima dari pendapat dari guru, sehingga terjadinya bentrokan emosi di sini dan tidak terkontrol, sehingga menjadikan kondisi yang tidak kondusif. Terus dari video yang kedua terlihat video yang mengedukasikan emosi dari kakak kepada adiknya untuk mengontrol emosi sehingga tidak menjadi emosi yang berlarut-larut. Dari video itu juga terlihat pengkondisian emosi dari adiknya bisa tersalurkan dan menjadikan kondisi yang kondusif. Luar biasa, Bun. Terima kasih. Kesempatan Pak Bun. Jadi Bapak Ibu, Bu Ima dan Pak Bun sudah berikan tanggapan perihal dua video tersebut. Yang mana tadi video yang pertama adalah dinosaurus ketemu dinosaurus, yang artinya jika marah ketemu marah, jadi ketemunya seperti itu, bentak-bentakan, bahkan bisa jadi adu fisik, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini adalah yang satu jadi dinosaurus, yang satu jadi pawangnya. Jika satunya marah, atau bisa yang satu jadi yang mengendalikan atau mengelola emosi, biar hal-hal yang negatif tidak akan terjadi seperti itu. Next. Nah, ini adalah tips mengelola emosi Bapak Ibu. Nah, ini tipsnya adalah bagi Muslim, bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim bisa mengucap istighfar, minimal istighfar dulu ketika Bapak Ibu sedang emosi. Kemudian kedua, mengatur nafas atau tarik nafas pernapasan 666. Artinya tarik 6 detik, tahan 6 detik, dan keluarkan nafas 6 detik. Bisa dicoba Bapak Ibu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa diulangi berkali-kali. Selanjutnya yang ketiga, mendengarkan musik favorit. Bagi Bapak Ibu yang punya atau memiliki musik favorit bisa diputar untuk menghilangkan atau mengelola emosi. Aktivitas fisik itu bisa jadi olahraga atau yoga untuk mengurangi stres dan meningkatkan mood. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sedang emosi, sedang stres, itu bisa larinya ke olahraga. Yang ringan-ringan saja nih Bapak Ibu. Mungkin jalan, terus kemudian jangan sampai lari 40 kilo ya nanti mau tambah emosi nanti. Jadinya emosi bukan untuk mengurangi emosi, tapi tambah emosi.
Selanjutnya, komunikasi efektif. Artinya apa? Menggunakan komunikasi efektif dengan orang lain untuk mengungkapkan emosi dan kebutuhan. Misal Bapak Ibu sedang emosi, terus jadi nanti curhat sama temannya bisa menjadi sasarannya seperti itu. Selanjutnya, jadi ini Bapak Ibu membuat kelompok ya. Kita akan buat kelompok, 3 kelompok. Nanti kelompok pertama yang depan, kemudian yang tengah ada kelompok 2, yang ketiga, yang terakhir di belakang adalah kelompok 3. Kelompok pertama yakni membuat papan cuaca emosi, kemudian yang kedua membuat roda pilihan, dan yang ketiga membuat emotion tracker. Akan saya bagikan kertasnya, nanti silakan Bapak Ibu digambar, dibuat di sini per kelompok. Amin Bu. Amin. Mundur guys, mundur ke tengah-tengah terluar. Oke, terluar. Oke, silahkan anak muda. Nanti buat aja kayak dilurus kita sih belum atau ini lurus ya. Mundur tak bolong. Nah, mulai mundur. Ini lo bagus. Biasa aja pakai botol nih. Nah. Ah, ada apa? Ini kita namanya ada 2 tim loh. Senang, ini wajah senang. Buat kayak anu, kulit sedikit sana. Ditulis sih ini sedih, senang. Bapak Ibu, waktunya selesai ya untuk tugasnya. Silakan dari kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan tugas ini. Dari kelompok 1 sudah siap? Silakan Bu, yang perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang membuat papan cuaca. Nah, yang kami gambarkan saat ini ada beberapa cuaca yang seringkali karena kami berempat ini kelompoknya ibu-ibu semua ya, itu gambarkan emosi ibu-ibu semua ya. Yang awalnya ketawa-ketawa ini pada siang hari, terus ada
bawahnya ada, kelihatan nggak? Terlihat. Bawahnya ada apa namanya ini? Pelangi. Tidak ada warnanya, mohon maaf karena spidolnya cuma satu. Pelangi, jadi masih bahagia. Kemudian berganti lagi di jam yang berbeda menjadi sedih. Ini sedih, kami sedih. Kemudian setelah sedih, marah-marah, habis itu diakhiri dengan love dan cinta lagi. Jadi emosi perempuan itu memang berubah ya. Ini menggambarkan kami karena ya sesuai dengan penggambaran emosi perempuan. Bahagia, habis itu sedih, marah, jatuh cinta, kayak gitu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Mabit perwakilan dari kelompok 1 perihal tentang membuat papan cuaca emosi, yang mana perempuan itu katanya tadi cuaca atau emosinya adalah selalu berganti-ganti seperti itu. Baik, tadi sudah presentasi semua Bapak Ibu. Selanjutnya berarti sudah di akhir. Alhamdulillah matur nuwun Bapak Ibu. Kita dalam pembelajaran tentang 7 jurus hebat, yang mana kita belajar di jurus kedua, yakni adalah mengelola emosi. Sekali lagi, kita sebagai pendidik atau guru kita harus terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.